Podcast Business Education Podcast, tempat kita berdiskusi dan berkreasi. Masuk dunia kampus itu seperti buka pintu ke semesta baru, ke dunia baru. Bukan cuma soal kelas, IPK, tapi juga soal tempat kita bertumbuh jadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Nah, salah satu ruang yang paling berharga buat berkembang adalah organisasi mahasiswa. Tapi sayangnya nih BFEMS, masih banyak banget yang ngerasa ngapain sih ikut beginian? Apa sih manfaatnya? Nah, episode kali ini kita bakal bahas tuntas apa saja nilai tambah yang ada ketika kita mengikuti organisasi mahasiswa lewat 3 kacamata: networking, leadership, dan juga empati. Dan kita bakal gali semuanya bareng 2 sosok yang luar biasa yang tentunya sudah mengalami prosesnya langsung. Nah, kita sekarang sudah bareng Akang Teteh nih BFEMS. Boleh kenalan dulu nih Kang Teh, dari Tetehnya dulu. Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazole Meitun, biasa dipanggil Meitun. Aku di sini di BSA itu menjabat menjadi presiden komisaris. Oke, lanjut ke Akangnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Iman Gunawan, bisa dipanggil Iman. Dari pendidikan bisnis 2023, alhamdulillah saat ini aku diamanahi sebagai presiden direktur BSA 2025. Oke, halo Kang Teh, apa kabar? Halo, baik. Gimana kamu kabarnya? Oh, baik banget, alhamdulillah. Nah teman-teman BFEMS, hari ini kita bareng 2 sosok yang sangat penting di BSA, yaitu presiden komisaris dan juga presiden direksi. Oke Kang Teh, kita langsung aja masuk ke topik yang pertama, yaitu networking. Nah, banyak banget yang mikir soal relasi itu nanti aja pas udah di tingkat akhir atau nanti pas nyari kerja. Padahal masa kuliah ini tuh momen emas banget buat bangun yang namanya koneksi, ya gak sih? Nah, menurut kalian berdua, koneksi paling berharga yang kalian dapat dari organisasi itu siapa? Dan juga ngaruhnya ke hidup kalian tuh gimana? Boleh dari Teteh dulu. Oke, dari aku dulu ya. Oke, tadi pertanyaannya kan intinya seberapa pengaruh sih networking tuh ya, gitu. Apa hubungannya sama organisasi gitu kan. Nah, aku kan udah join organisasi BSA ini tuh dari semester awal ya, dari pas semester 2 gitu. Nah, di sana tuh aku banyak banget dapat koneksi, mulai dari koneksi sama kakak tingkatnya, sama alumni-alumninya terutama, terus sama dosen-dosen juga gitu. Aku jadi aktif gitu loh, ikut kegiatan-kegiatan di prodi, di himpunan gitu. Dan itu tuh bikin nambah pengetahuan aku, terus pengalaman aku juga, terus aku juga kayak ikut-ikut kegiatan yang di luar kampus pun itu taunya dari organisasi gitu. Jadi relasi tuh menurut aku bener-bener penting banget ya. Jadi biar kita pengalamannya tuh nggak cuman hanya ada di kelas doang gitu, tapi pengalamannya tuh bisa dari luar kampus, di luar kelas gitu. Jadi nanti ketika kita di tingkat akhir tuh ya ada cerita dan juga nggak flat banget gitu ya, kegiatan di kampus cuman kelas doang terus pulang gitu ya. Jadi biar ada cerita, terus ada pengalaman juga, biar nanti pas kalian mau terjun langsung ke lapangan gitu, kerja gitu, itu tuh kan butuh relasi juga ya. Apalagi kan alumni kita juga alhamdulillah pada keren-keren ya gitu, punya perusahaan-perusahaan besar, dan yang pastinya kalau kita punya relasi ke sana kan bisa lebih mudah gitu ke depannya gitu sih. Jadi lewat organisasi Teteh bisa membangun jaringan lebih luas. Betul. Ya. Kalau dari Akang sendiri nih gimana? Nah, dengan relasi itu benar dari tadi yang dari tema itu udah sampaikan. Nah, kalau buat aku sendiri mungkin relasi itu penting juga, dan itu udah sangat-sangat terbukti ya kalau di aku. Awalnya tuh dulu aku tuh sebelum masuk himpunan itu ya udah cuma di internal aja. Jadi orang-orang di luar FPB nggak ada yang kenal aku kayak gimana gitu. Dan semenjak jadi presiden direktur ini, aku makin kenal banyak orang-orang, kayak misalnya dari anak manajemen, ada dari anak akuntansi. Nah itu jujur relasinya itu jadi lebih besar, dan kayak misalnya aku bisa ngebantu orang-orang lebih banyak gitu. Kayak misalnya sekedar anak-anak misalnya lagi butuh sponsor, aku bisa nih minta sponsor ke himpunan lain. Sekedar gitu sebenarnya impactful banget lah gitu. Dan juga pun dengan aku jadi presiden direktur kan, aku bisa ngobrol sama alumni, kayak insight mereka, dan
kayak nanti abis demis aku mau ngapain itu jadi udah tergambarkan semuanya gitu, jadi lebih terarah aja. Iya, lebih gampang ya Iya. jadinya dan lebih terarah. Wah, kadang kita nggak sadarin ya kalau misalnya dari satu acara ataupun suatu organisasi tadi bisa ketemu banyak orang baru dan buat bisa buka pintu kemana-mana. Bener betul. banget. Terus nih Kang Teh, dan buat yang masih ngerasa aku nih malu, minder, atau enggak enak buat mulai ngobrol duluan karena nggak terbiasa. Nah, ada nggak sih tipsnya biar bisa pelan-pelan mulai bangun networking tadi? Yang pertama mungkin ya kita cari temen yang satu frekuensi dulu gitu. Yang apa sih, kayak kita nggak langsung satu organisasi kita temenan gitu ya. Iya. Luas gitu ya. Kalau misalnya kalian mau mulai dari yang kecil dulu ya, kayak punya temen yang sama-sama satu frekuensi sama kalian, satu interest sama kalian gitu. Terus nantinya bisa join ke organisasi yang emang bisa ngebantu kalian gitu. Terus nantinya ya kalian tinggal berkembang di sana gitu. Dan menurut aku juga kalian tuh nggak perlu takut, nggak perlu minder, nggak perlu malu gitu loh, karena semua orang yang di organisasi tersebut yang nanti kalian bakal join itu tuh ya semuanya juga belajar bareng. Jadi kalian nggak perlu khawatir takut digimanain atau kayak ditinggalin karena kalian belum bisa apa-apa gitu. Tenang aja, karena pasti sama-sama dibantu bareng-bareng gitu. Jadi paling ya mulai pertamanya ya kalian cari temen dulu aja yang satu kesukaan sama kalian gitu, dan misalnya satu yang tujuannya tuh sama kalian, terus nantinya kalian bisa bareng-bareng masuk organisasi tersebut gitu, terus nantinya di organisasi tersebut ya tumbuh bareng kayak gitu. Ya, jadi mulai dari lingkup yang kecil dulu ya Teh, belajar dari yang kecil dulu baru nanti ke yang besar, pokoknya mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Kalau dari Akang sendiri gimana? Betul ya dari yang kata-kata tema itu tadi. Jadi kita tuh mulai dari yang kecil dulu, step by step, baby step. Dan kita tuh semua di sini sama-sama belajar, kita sama-sama dari nol di himpunan ini. Dan kita tuh mungkin dari tipsnya ya, biar kalian bisa berani ataupun apa, bisa dari sekedar kalian kerja kelompok aja, itu kalian bisa coba ambil langkah yang kecil seperti sekedar mimpin kelompok, kayak misalnya jadi moderator, itu pun udah menurut aku udah sangat-sangat bisa dibilang kemajuan lah ya. Nah itu dari hal-hal kecil tersebut akan tumbuh kayak misalnya aku udah bisa nih jadi pemimpin di kelompok, coba deh mau step up lagi gitu. Jadi nanti curiosity-nya jadi naik juga. Iya, benar-benar setuju banget sih Kang ya. Jadi networking ini bukan soal tampil keren, tapi juga soal tulus pengen kenal dan tumbuh bareng, ya kan? Betul. Oke, sekarang Kang Teh kita masuk ke topik yang kedua, yang jujur ini tuh kadang bikin orang mikir dua kali. Nah, apa sih itu? Yaitu leadership. Nah, gimana sih pengalaman kalian ketika pertama kali ngerasa wah ini momen aku belajar jadi pemimpin, apalagi posisinya nih sekarang sebagai presiden direksi dan juga presiden komisaris ya. Nih coba deh Kang Iman gimana? Nah kalau misalnya dari aku sendiri, momen itu ya itu udah pas waktu aku jadi masih jadi OC. Nah itu tuh posisinya aku ditunjuk untuk jadi PDD, koordinator PDD di acara BXP ya waktu itu. Nah di situ tuh yang aku sadarin, jadi staff aku tuh di situ pada nungguin gitu. Aku nih harus kayak gimana langkah ke depannya. Nah ternyata tuh orang-orang di bawahku tuh bergantung pada aku bakal gimana, nanti arahnya mau kemana, ininya mau kayak gimana. Nah dari situ aku sadar kalau misalnya jadi pemimpin tuh kayak gini ya. Kita tuh bukan sekedar mencari keputusan yang tepat, tapi juga kita bisa menentukan gitu arahnya mau kemana. Mimpin tadi ya Kang ya. Jadi harus bisa mengambil keputusan juga, habis itu menjadi penengah ya Kang ya. Oke, selanjutnya kalau dari Teteh sendiri gimana? Nah kalau aku mungkin pengalaman tentang leadership aku tuh kebetulan dari SMP ya. Jadi alhamdulillah dari SMP tuh selalu
diamanahi gitu, punya tanggung jawab yang lebih daripada teman-teman yang lain gitu. Terus kesini SMA juga alhamdulillah diamanahi juga. Terus pas kuliah juga jadinya tuh karena udah terbiasa terbiasa jadinya kayak udah bisa ngeiniin teman-teman gitu, kayak coba ngatur teman-teman, ngarahin teman-teman gitu. Dan alhamdulillahnya waktu pas ada pemilihan ya presiden komisaris itu ya aku diamanahi juga gitu, dipercayai sama teman-teman buat mimpin gitu. Dan itu tuh sebenarnya bukan karena haus jabatan gitu ya, tapi karena ya mungkin itu emang dari dalam dirinya gitu ya, punya skill leadership itu gitu, dan teman-temannya juga mempercayai itu gitu. Jadinya menurut aku ya si leadership ini tuh emang harus kita latih gitu loh. Jadi nggak ujug-ujug ya kita langsung bisa ngatur orang-orang tuh kan ngatur orang-orang atau ngarahin orang-orang tuh bukan salah satu hal yang mudah ya gitu. Apalagi kan skalanya besar ya gitu. Itu harus kita latih gitu dari awal gitu. Dan jadi pas nanti kalian punya jabatan tuh ya kalian udah siap gitu dengan segala kondisi yang ada di organisasi tersebut. Karena kan kalau misalnya kita gak punya hal yang pengalaman atau yang bisa ngarahin orang-orang, kan takutnya orang-orang yang kita arahin juga bingung kayak gimana. Jadinya harus coba dilatih aja dari hal yang kecil, dari mulai mimpin kelompok kecil, dari tadi divisi yang kecil dulu gitu. Terus nanti step by step. Jadi kalau misalnya mau jadi presiden komisaris atau presiden direktur ya itu dari kecil dulu. Dari belajar dari yang kecil dulu ya, dari memimpin kelompok baru sampai ke yang besar. Wah, ternyata worth it banget tapi ya Teh ya. Worth it banget. Ini tuh So di far worth kehidupan it. ya. Benar. Dan buat yang ini lagi nih Teh, dan buat yang ngerasa kayaknya aku tuh bukan orang yang cocok jadi pemimpin deh. Kan ada tuh ya beberapa yang kayak nggak percaya diri, kayaknya aku nggak bisa ngatur orang banyak atau gimana. Apa sih pesan dari Akang Teteh buat orang-orang yang kayak gitu? Dari Teteh dulu, Pak. Oke, kalau menurut aku ya, buat teman-teman yang sebenarnya pengen nyobain jadi leader gitu, tapi aduh gimana ya, bingung cara mulainya, ya kayak aduh gimana sih gitu caranya. Nah, itu dimulai dari kalian mimpin diri sendiri dulu. Mimpin diri sendiri dulu. Gimana kalian cara memanage waktunya, memanage kegiatan kalian gitu. Jangan sampai kalian tuh bingung sama diri sendiri gitu ya. Kalian mau mimpin orang tapi bingung sama diri sendiri. Betul. Jadi dimulai dari kalian coba leaderin diri kalian sendiri. Gitu. Jadi biar nantinya ketika kalian mau ngeliderin orang, kalian udah tahu gitu kemana-kemananya kayak gitu sih. Iya. Bener. Sekarang kalau dari Akangnya kayak gimana? Nah tadi kan tips saya itu mulai dari yang kecil ya. Nah untuk mulai dari yang kecil itu kan pasti kita butuh samanya percaya diri. Nah lagi-lagi yang aku highlight di sini adalah kalian coba dulu aja. Gitu. Mulai aja dulu ya kan? Nanti tuh PD-nya pasti bakal ngikut along the way sama journey yang kita ambil. Kayak sekedar ya yang tadilah yang kita ngambil posisi yang lebih tinggi, itu tuh nanti PD-nya juga bakal masuk. Nah nanti kalau misalnya kalian kinerjanya bagus dan kalian dipercayain sama staff, nah itu pasti percaya diri kalian akan naik dan kalian itu akan eager to learn more gitu. Bener. Oke, BFams. Nah itu dia tips dari Akang Teteh tadi. Pokoknya mulai aja dulu, pede aja dulu ya, sama belajar dari diri sendiri aja dulu, dari manage waktu ya kan. Oke. Terus kita lanjut ke topik yang terakhir nih, Kang Teh. Nah, yang sering juga dianggap remeh sama banyak orang. Padahal justru ini tuh yang paling penting. Apa sih itu? Yaitu empati. Pernah gak sih ngerasain konflik atau salah paham yang akhirnya bikin kalian tuh belajar jadi empati? Wah, dari Teteh dulu gimana? Oke, baik. Kalau konflik gitu ya, kalau yang namanya konflik tuh sebenarnya hal yang biasa ya gitu. Pasti ada aja ya selisih paham gitu sama teman. Dan aku sama Iman pun ya pernah ada aja konflik gitu. Dan itu emang hal yang biasa dan ya wajar-wajar aja terjadi. Tapi yang jadi
poin utamanya tuh adalah bagaimana sih kita manage si konflik tersebut gitu ya. Gimana caranya si konflik tersebut tuh ya bisa mereda dan berujung ya damai dan selesai gitu kan. Nah itu jadi kita harus ningkatin empati kita gitu, jangan sampai terus-terusan si konflik ini tuh berkepanjangan dan kita malah naikin ego dan ngurangin empati kita. Jadi harus bisa nurunin ego kita, terus coba pikir secara logika dan juga pakai empati gitu. Jadi biar masalah ini tuh nggak di situ-situ aja gitu, biar cepet selesai gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Iya. Kalau dari Akang sendiri kayak gimana? Nah, kalau menurut aku tuh malah konflik itu adalah hal yang terpenting dalam kita bersosialisasi Kenapa tuh, Kang? ataupun di himpunan. Karena menurut aku dengan adanya konflik itu kita jadi nemu solusi. Nah, dari situ kita bisa belajar untuk berkembang. Oh, kalau misalnya kayak gini berarti penyelesaiannya seperti ini, dan bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Kayak gitu sih. Dan juga menurut aku selain konflik itu penting, itu juga bisa menambah diri kita itu supaya lebih mengerti gitu bagaimana orang lain. Kayak kita kan nggak bisa pungkiri kalau misalnya orang lain itu punya kebutuhan ataupun mempunyai hal-hal yang di luar kendali mereka, dan bagaimana kita bisa mengerti POV-nya mereka dan kita bisa lebih mendengarkan. Kalau misalnya hal-hal kayak gitu itu tuh bener-bener menurutku sangat-sangat penting sih. Salah satu hal yang paling penting dalam bersosialisasi itu adalah konflik. Apalagi sebagai pemimpin ya, Kang. Betul. Ya. Jadi harus melihat POV dari beberapa ya, dari yang A, yang B untuk menengahinya. Oke, ngena banget sih ya, karena kadang kita tuh pengen semuanya jalan lurus aja, tapi lupa kalau yang kita jalanin itu manusia. Betul. Kan? Dan empati ini bikin semuanya jadi lebih ringan kalau kita jalaninnya bareng-bareng. Dan it's part of process juga gak sih? Iya, benar-benar. Nah, dari networking, leadership, sampai empati, semua itu bisa kamu dapetin di organisasi. Tapi pasti masih banyak yang mikir nih, Kang Teh, aku belum punya pengalaman. Terus juga aku takut gak bisa bagi waktu nih antara kuliah, terus juga organisasi, terus juga kalau misalnya aku gak cocok di organisasi itu gimana? Nah, gimana sih caranya kita bisa dorong mahasiswa baru buat mulai, buat berani, buat keluar dari zona nyaman? Boleh dari Teteh dulu. Oke, baik. Nah, tadi kan kalau teman-teman nih yang terutama mahasiswa baru yang sebelumnya memang nggak pernah ikutan organisasi apa-apa. Nah, ini waktunya kalian gitu buat cari pengalaman organisasi, karena ya kapan lagi gitu kan, karena nanti kalau misalnya udah beres kuliah kan berarti kerja kan. Nah, sebelum kerja kalian harus tahu dulu pengalaman-pengalaman, cari-cari pengalamannya tuh ya itu di organisasi. Dan menurut aku organisasi ini tuh enggak yang bikin kita jadi ketinggalan kelas gitu ya, enggak, karena di organisasi pun kita sharing bareng tentang kelas juga kok gitu. Jadi punya temen yang yang deket di organisasi iya, di kelas juga iya, jadinya tuh ngebantu banget gitu, apalagi di tugas-tugas ya gitu. Jadi bisa saling sharing, apalagi sama cutting gitu kan. Di organisasi kita kan ketemu cutting ya, terus cutting kan pasti punya banyak pengalaman, pengalaman lebih banyak, dan juga itu bisa ngebantu kita di akademik kita gitu. Jadi nanti tuh makan lebih mudah ya. Iya, bakal lebih mudah. Gitu. Kalau dari Akang sendiri nih gimana? Nah betul, buatku malah dengan aku ikut berorganisasi itu malah jadi memudahkan di bidang akademik. Sebenarnya kalau misalnya emang nggak bisa untuk membagi waktunya, sebenarnya tuh bisa. Bisa banget sebenarnya. Tergantung kitanya ya. Tergantung kita memanage waktunya kayak gimana, dan gimana pokoknya yang lain lah, yang hal-hal lain sebagainya itulah. Nah, malah kalau misalnya yang tadi aku bilang ya, bener yang tadi Metun juga bilang, kayak ada cutting yang membantu. Nah, itu terjadi di aku. Kayak misalnya aku tuh semester kemarin ada mata kuliah metodologi penelitian. Itu tuh aku bener-bener buta banget tentang itu. Soalnya aku kurang mengerti lah apa yang dijelaskan sama dosennya. Nah, dari situ aku nanya-nanya ke cutting, Kang ini harusnya gimana, Teh ini harusnya bagaimana. Nah itu aku malah jadi terbantu banyaknya itu dari cutting gitu. Kayak misalnya tentang judul penelitian, nanti harus bagaimana teorinya, itu aku dapat tips-tipsnya dari cutting, dan itu jujur masih sangat membantu gitu.
Nah tuh dengerin BFM sekalian tuh nggak harus takut ya buat memulai, tapi mulai aja dulu, nanti bakal siap. Dan itu tuh banyak banget manfaatnya, banyak banget Betul. benefitnya dari ikut organisasi. Nah kadang langkah kecil hari ini bisa jadi gerbang ke peluang besar yang kamu nggak bayangin sebelumnya. So mulai sekarang ayo ambil peran kamu. Nah juga aku tambahin lagi ya. Iya boleh. Nah kalau misalnya untuk membujuk, sebenarnya kalau misalnya untuk biar anak-anak pengen join organisasi itu bukan sekedar hanya kita ayo kita join organisasi, tapi bagaimana kita membangun kepercayaan bahwa kita tuh di organisasi itu bisa lebih berkembang kayak gitu. Lebih ke membangun kepercayaannya kalau misalnya kalian itu bisa berkembang di organisasi. Nah itu adalah salah satu gimana caranya untuk meningkatkan minat anak-anak mahasiswa baru untuk ikut join ikut organisasi. Oke, makasih Kang. Jadi pokoknya organisasi itu tuh tempat untuk tumbuh berkembang ya. Bukan yang menakutkan terus bikin apa-apa itu enggak ya. Oke. Aman. Oke, sebelum kita tutup, kita mau main games cepat-cepat dulu nih. Ini boleh pakai ininya Kang Teh. Oke. Ini Ya benar. Itu ada true sama false ya. Nanti cepet-cepetan diangkat. Kalau misalnya aku ngasih jawaban pertanyaannya, nanti kalian jawab bareng. Gak boleh mikir lama, harus cepat ya. Oke. Pertanyaan pertama, true or false? Bener gak sih ada momen nyesel ikut organisasi? Wah beda. Kenapa tuh? Kalau dari tema itu kenapa jadi false? Itu tuh pertanyaan nyesel atau enggak kan? Nyesel atau enggak? Berarti kan jawabannya enggak. Berarti kan false kan? Kalau aku sih so far dari organisasi yang aku ikut gitu ya, dari SMP sampai sekarang, alhamdulillah so far enggak ada yang aku sesali sih gitu. Bener. Semuanya ada manfaatnya ya? Ada, cuman ya mungkin ada yang lebih bermanfaat, ada yang enggak, tapi enggak ada yang disesali gitu. Kalau dari Akangnya kenapa milih true tuh? Aduh, ini sebenarnya lebih ke arah momen aja sih, mempertanyakan ini tuh bener-bener impactful nggak sih gitu. Dan juga aku pernah nyesel ikut berorganisasi itu pas SMA karena menurutku organisasinya itu cenderung lebih membawa apa ya, hal-hal yang mudorot gitu. Iya. Kayak misalnya kok ini lebih banyak ruginya ya, dan ini kok nggak beres. Yaudah dari situ aku tahu ini kayaknya nggak bener. Yaudah aku. Berarti kita juga harus melihat ya, organisasi itu kayak gimana. Kita juga harus melihat kayak misalnya apakah organisasi itu bisa untuk membuat kita berkembang. Jangan dimakan gitu semuanya. Kita harus pilih-pilih juga. Ya, harus memilah-milih juga ya mana yang baik dan yang buruk. Betul. Oke, pertanyaan kedua, true or false? Kepikiran buat nambah organisasi karena ketagihan? Wow, jiwa organisasinya ini tinggi banget sih ya. Kenapa tuh Teh? Kalau aku karena apa ya, merasa belum puas. Jadi ketagihan ya. Iya, terus kayak kita kan sebagai manusia jangan berpuas diri jangan cepet-cepet berpuas diri, kayak harus cari pengalaman terus gitu sampai nanti. Selagi muda ya. Ya, mumpung masih muda, betul banget, cari pengalaman sebanyak mungkin, terus cari ya apa ya, tempat yang bisa kita belajar, yaitu kayak organisasi. Dan ya aku ngerasa pengen nambah organisasi di kemudian hari gitu. Iya benar. Bukan hanya internal tapi eksternal juga ya. Betul. Dari Akangnya? Nah kalau aku sama sih. Aku tuh lebih pengen belajar, pengen kenal lebih banyak orang, lebih gimana sih kalau misalnya di sini gitu. Dengan aku ikut organisasi yang lain, aku juga bisa membawa hal baik di organisasi yang aku jabat sekarang kayak gitu. Kayak misalnya aku sekarang ikut ada organisasi eksternal, kayak hal-hal tersebut aku bisa mempelajari bagaimana sistemnya mereka dan apakah aku bisa mengaplikasikannya di organisasi yang aku join sekarang kayak gitu. Iya, bener. Dan juga untuk sekedar karir aja untuk kedepannya. Oke. Wah, selanjutnya nih pertanyaan terakhir. True or false? Ada saatnya kepikiran buat turun jabatan. True or false? 1, 2, 3. Bingung ya? Ulang. Oke. Bareng ya. Demot ya berarti ya. Oke, ulang ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, Kang Teh. Ada nggak sih saatnya
kepikiran buat turun jabatan? Ada. Oke, kenapa tuh dari Teteh? Ya kan kita tidak bisa menjabat seumur hidup. Oh. Kita nggak bisa ngejabat seumur hidup kan, harus ada regenerasi ya. Jadi pasti ada kepikiran dong kalau kita nanti suatu saat nanti harus demis gitu ya. Yang dimana ya itu menanti sih sebenarnya, Kalau cuman misalnya di tengah Kalau periode bisa di pernah tengah, nggak? kalau di tengah periode gitu Teh. Kalau itu kan pasti ya. Oh, iya. Per periode mah pasti kayak nanti ada demisnya gitu. kalau tengah periode ya bukan pengen turun jabatan tapi pengen cepet-cepet selesai gitu. Oh, pengen Kalau cepet-cepet selesai ya? Iya. Kalau kayak gitu ada kayak waktu organisasi sebelumnya aku kayak aduh kapan ya ini selesainya gitu. Kapan ya beresnya gitu Kapan ya ya? beresnya, pengen cepet-cepet demis gitu. Kalau kayak gitu pernah, cuman kalau di tengah periode saya mau mengundurkan diri gitu. Itu enggak sih. Iya, lebih ke kayak internal thought saja. Kayak Iya. misalnya di kepala, pengen demis deh, ini kayaknya udah capek gitu. Iya. Ya kan kita wajar ya, Wajar ya, manusia. manusia ya Kita kadang. pernah ada mood. Yang penting gimana kalian memanage pikiran-pikiran tersebut, dan jangan lupa kalian harus mempunyai orang yang bisa diajak kalian bercerita biar hal-hal tersebut tuh nggak impulsif. Betul. Wah, ya ampun, relatable banget ya. Jadi semua perasaan itu wajar kok ya Kang Teh ya. Namanya juga manusia, dari situ juga kita tumbuh belajar. Betul. Wah, nggak kerasa banget nih kita udah di penghujung obrolan nih. Terima kasih banyak buat Teh Meitun dan Kang Iman yang udah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai bareng kita hari ini. Bener-bener termotivasi banget mendengar penjelasan terus pengalaman dari Kang Teh tadi. Ya, makasih aja. Oke, makasih banyak juga buat BFEMS yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga obrolan tadi bikin kamu makin yakin bahwa organisasi itu bukan sekedar kegiatan kampus, tapi ruang buat tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Besa UPI Official. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok. Yang terakhir ya? Oke. Ini aku boleh kayak ngomong terima kasih udah. Oh, boleh. Di ini ya berarti Di sebelum ini yang aku bilang makasih baru makasih juga. Nah, iya Ya. boleh. Oke, terima kasih banyak buat Teh Meitun dan Kang Iman yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai bareng kita hari ini. Kita benar-benar termotivasi banget, apalagi seluruh BFEMS nih. Pastinya makin semangat untuk ikut join organisasi. Ya, aku juga sama Teh Meitun mau bilang terima kasih banyak yang sebesar-besarnya udah ngundang kita di acara ini. Ini mungkin bisa jadi awal buat kita juga untuk berkembang ya. Iya, betul. Gitu. Buat kita semua. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Besa UPI Official. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok @besaupi. Sampai ketemu di kegiatan seru selanjutnya. Aku Tiara pamit undur diri. Podcast, Business Education Podcast, tempat untuk berdiskusi dan berkreasi. Dadah. Bye-bye.